kita lanjut jalan dulu. Saya nggak berani kenceng-kenceng. Memang kenceng sih mobilnya, tapi nggak berani bawa kenceng karena jalanan Trans Kalimantan tuh bergelombang dan biasanya tiba-tiba ada jalan yang berlubang gitu. Oke, jadi kita masuk ke jembatan Tumbang Nusa, teman-teman. Jadi ini jembatannya kurang lebih panjangnya sekitar 11 km kalau nggak salah. Saya dulu pernah ngukur, kalau nggak salah ya. Jadi jembatannya ini dibuat karena dulu sekitar tahun 90-an itu jalanan yang di bawah jembatan Tumbang Nusa ini sering kerendam sama air. Karena kan ini rawa, jadi kalau misalkan waktunya dia lagi naik, air ya naik, jadi jalanan nggak bisa dilewatin. Dan akhirnya dibuatlah jembatan ini. Jadi sepanjang perjalanan saya bawa mobilnya, tadi kan pertama berangkat kita pakai, tapi selama di perjalanan kita pakai Honda Civic ini, memang stabil banget. Jadi walaupun kita kecepatan tinggi, memang stabil, datar, nggak ada sama sekali terbang atau itu nggak ada. Itulah kelebihan kenapa pakai sedan tuh menurut saya enak banget. Tenaganya Civic FD ini besar banget, FD1 ini besar banget. 0 sampai hampir 100 km aja tadi gampang banget diraih. Saya pakai ini Triptoniknya yang manualnya. Sayangnya jalanannya tuh nggak ngedukung. Emang jalanan Kalsel Kalteng tuh emang kayak gini, nggak ada yang mulus kayak Jakarta. Apalagi kayak di Arab. Wah, kalau di Arab tuh waduh mulusnya enak. Udah BBM murah, jalanan mulus, pajak nggak ada. Nah, jadi di jalan sekitaran Tuang Pisau tadi kita sempat ngambil gambarnya, ada kecelakaan teman-teman antara mobil Avanza sama Innova. Kayaknya mobil travel sih, karena yang sering bolak-balik sini kan mobil travel, kalau nggak Innova, Avanza. Itu udah umum banget. Jadi jalanan Trans Kalimantan ini sepi. Cuman biarpun sepi, kita nggak boleh ngabaikan gitu aja. Mau ngegas terus ya jangan, patut dijaga juga kehati-hatian kita di perjalanan. Karena bisa jadi orang ngerem mendadak atau kayak gimana gitu. Oke, jadi yang pengen bepergian jauh selalu jaga kecepatan. Kalau sepi, mulus, tahu sama jalan, tahu sama karakter jalan, ya silahkan aja ngebut. Cuman kalau misalkan nggak tahu di jalan, karakter jalannya kayak gimana,
ya mending lebih hati-hati lah, pelan-pelan aja, yang penting sampai ke tempat tujuan. Sekarang kita berada sudah di posisi Kapuas, ya mungkin sekitar setengah jaman lagi lah nyampe ke Banjarmasin. Untuk BBM saya perhatiin dari Palangkaraya tadi kan kita ngisi seberapa ya, 300.000. Berkurangnya cuman berapa batang ya, 1, 2, 3 batang lah, 3 batang dari posisi semula. Kalau dibilang boros atau enggak, enggak sih, sedang ya, sedang. Dibilang boros enggak, dibilang enggak juga enggak. Gimana tuh? Jadi sedang lah. Tapi kita nggak tahu per batangnya ada berapa liter gitu kan. Cuman setahu saya pernah baca, tapi udah lama banget, kalau nggak salah per liternya 1:12 sih kalau nggak salah Civic itu. Tapi kalau dalam kota 1:9 kalau nggak salah loh ya. Tapi menurut saya kalau dipakai buat pribadi yang notabene suka sedan, menurut saya sih nggak boros sih, nggak boros lah. Mungkin kesimpulannya, ini mobil dipakai dari jarak lumayan jauh ya, 200 kilometeran dari Palangkaraya ke Banjarmasin, dan sedikit lagi kita udah nyampe nih. Ini mobil yang saya rasakan handlingnya enak banget, tikungan-tikungan tajam dilibas dengan ya mudah, dan memberikan kenyamanan bagi penumpang dan pengemudi juga, nggak kelempar ke sana kemari. Terus saya pikir agak susah menunggangi ini di jalanan Trans Kalimantan karena jalanannya kan nggak rata tuh. Kadang-kadang ada yang hancur, kadang-kadang ada yang bergelombang. Ternyata sepanjang jalan dari sana sampai sekarang sama sekali nggak ada bagian bawah itu nabrak atau nyangkut di bagian aspal. Ya kalau misalkan ada jalan yang rusak atau berlubang, itu ya nggak diterobos gitu aja juga sih, nggak. Cuman ya kita ambil jalan yang bagusnya. Misalkan ada yang jalannya lumayan bagus, nah di situ yang kita ambil. Yang jelas mobil diposisikan miring dulu, baru ambil lurus. Tapi kalau misalkan lubangnya nggak begitu dalam, ya dilibas saja sih nggak masalah. Sama sekali nggak ada bagian bawah nyentuh ke jalanan gitu. Padahal kalau dilihat sekilas mobilnya ceper ya. Terus kemudian di perjalanan tadi kita pakai yang manual, terus di bagian Matic yang S buat nyalip-nyalip tuh lebih nyaman, berasa kita sedang nunggangin mobil yang bertransmisi manual. Dari kita 3 ke 2 ke 1 tuh ada berasa mobil kayak ketahan, kayak ngerem gitu. Terus AC-nya dingin banget, temperatur normal. Terus BBM seperti yang saya bilang tadi, sampai sekarang masih 3 batangan gitu baru hilang. Ya cukup irit lah. Jadi kalau ada yang berpikiran sama kayak saya di awal, takut naik sedan Civic perjalanan jauh yang jalannya nggak semulus di kota Jakarta, menurut saya sih dibuang aja tuh. Ternyata enak banget walaupun jalanannya kayak gini. Oke, mungkin cukup itu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah nonton perjalanan ini dari Palangkaraya ke Banjarmasin. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Saya Amang Papikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao. Bye bye.